Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 281 kembali ke Sun Glory. Begitu kata-kata itu keluar, keempat hantu itu benar-benar tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan Muda berkata dia memiliki buku petunjuk metodologi untuk kultivasi hantu. Mungkinkah? Mungkinkah itu benar? Harus diketahui bahwa buku petunjuk untuk kultivasi iblis jauh lebih sulit ditemukan daripada buku petunjuk untuk para kultivator. Ketika mereka masih menjadi manusia di dunia ini, mereka hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika mereka memiliki buku panduan metodologi untuk menjadi kultivator iblis, maka mereka tidak perlu khawatir energi yin mereka akan terkuras dan tidak akan mampu bertahan hidup di bawah langit ini. Selain itu, begitu seorang kultivator iblis berkultivasi hingga tingkat tertentu, mereka tidak perlu takut lagi pada sinar matahari. Bahkan di siang hari, mereka akan dapat bergerak bebas. Harus dikatakan bahwa kata-kata itu memberikan daya tarik yang tak tertahankan bagi mereka semua. Mereka tidak hanya akan mampu menjadi pembudidaya iblis, mereka juga akan mampu melindungi Sunni. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Itu benar. Feng Jiu mengangguk dan berkata dengan wajah tegas, tetapi, jika kalian ingin mengikutiku, maka kalian harus melayaniku dan kalian tidak boleh menyakiti orang lain atau yang lainnya, tidak perlu orang lain mengusir kalian, aku sendiri yang akan menyebarkan dan membubarkan jiwa kalian. Kami menerima Tuan Muda sebagai Tuan kami. Tidak akan pernah berkhianat. Jika kami mengingkari janji kami hari ini, semoga kami disambar petir yang akan membuat jiwa kami tercerai-berai dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Keempat orang itu berlutut dengan hormat dan berkata dengan gembira. Bagi mereka, terlepas apakah itu untuk melayani orang di depan mata mereka sebagai guru mereka atau agar mereka dapat mengolah diri mereka sendiri sebagai pembudidaya setan, yang ada hanyalah keuntungan dan itu tidak merugikan mereka sama sekali. Bahkan jika mereka tidak diberi buku pedoman metodologi untuk mereka kultivasi, hanya dengan fakta bahwa dia telah menyelamatkan mereka hari ini, mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Baiklah. Kalian semua bisa kembali ke hutan jiwa dewa untuk memulihkan diri. Aku punya rumah bangsawan di pegunungan yang cocok untuk kalian semua tinggal dan jaga, di sana kalian juga bisa berlatih kultivasi. Sedangkan untuk Sunni, serahkan dia padaku untuk saat ini dan jangan mendekatinya sebelum kalian semua bisa mengendalikan energi yin dengan baik. Ya. Keempat hantu itu menjawab. Aku masih belum tahu siapa nama kalian. Feng Jiu menatap mereka dan bertanya. Guru, nama saya Zhao Yuhe dan ini istri saya Lin Xinhui. Ini ayah saya Zhao Degao dan ibu saya Fan Juan. Mendengar itu, Feng Jiu pun berkata, namaku Feng Jiu. Ayo kita lakukan seperti ini. Fajar sudah hampir menyingsing, ayo kita tinggalkan tempat ini sekarang juga. Setelah berkata demikian, dia keluar. Leng Xuang menggendong Sunni yang sedang tertidur lelap dan menunggu di samping si putih tua, sementara si bola kecil yang berbaring di punggung kuda melirik mereka dengan malas sebentar sebelum menutup matanya lagi untuk kembali tidur. Dia mengeluarkan miniatur R, High plus P dan melemparkannya ke udara. Setelah R, High plus P membesar, dia berkata kepada Leng Xuang, bawa Sunni ke dalam ruangan. Ya. Leng Xuang menjawab, dan melanjutkan perjalanan ke atas kapal udara. Setelah menempatkan Sunni dengan benar di dalam kapal, ia kembali turun dan menutup mata kuda sebelum mengikat kuda dengan kuat di atas kapal udara dan membawa Old White juga. Ketika beberapa anggota keluarga Zhao melihat pesawat itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Itu adalah pesawat, dan pesawat yang sangat mewah. Tuan yang mereka layani ini, latar belakang macam apa yang dimilikinya. Kalian semua, masuklah ke hutan jiwa dewa sekarang. Feng Jiu memberi isyarat, meminta mereka untuk bersembunyi di sana. Mereka berempat pun mengakuinya serempak, dan berubah menjadi 4 garis cahaya saat mereka masuk ke hutan jiwa dewa, sementara Feng Jiu membawa mereka ke atas kapal udara, untuk pergi menuju negeri Sun Glory. 2 hari kemudian, karena kapal udara itu terlalu mencolok, ketika mereka tiba di luar sebuah kota di perbatasan negara Sun Glory, Feng Jiu kemudian menjauhkan Phoenix Flyer, dan 3 orang kemudian pergi menuju kota dengan menunggang kuda, sementara Feng Jiu berpikir bahwa mereka masih punya waktu luang, jadi mereka tidak perlu buru-buru kembali ke kota Bloody Moon. Setelah mereka bertiga masuk ke kota, dan mereka mengira bahwa mereka sudah berada di dalam batas-batas negara Sun Glory, mereka kemudian mencari tempat dan berganti pakaian wanita. Mereka membeli beberapa set pakaian untuk Sunni sebelum mereka melakukan perjalanan santai menuju ke arah kota Bloody Moon.